pagi. Jadinya, sorry, saya salah tulis. Pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga ya feature selection dari data mining ya. Jadi di sini materinya langsung dengan programming ya, langsung dengan programming supaya gampang karena ini kan nggak ada ujian teori ya, nggak ada ujian teori langsung cuma ini ya apa namanya tugas sama programming aja gitu ya. Jadinya langsung ya gabung dengan programming biar langsung fresh, langsung teori, langsung programming gitu ya. Oke. Nah sebelumnya kita bahas tentang null hypothesis ini ya. Null hipotesis itu apa? Ya, pernyataan umum atau posisi bahwa tidak ada hubungan antara dua fenomena yang diukur atau tidak ada hubungan antar kelompok gitu ya. Jadi misalnya hubungan terjadinya gempa sama ini ya, apa namanya tinggi badan rata-rata dari penghuni suatu tempat itu ya harusnya nggak ada hubungan ya. Sama berat badan juga mungkin nggak ada hubungannya gitu ya. Itu misalnya ya, atau misalnya suatu ya pokoknya itulah yang nggak ada hubungannya gitu ya, gitu ya tinggi badan rata-rata penduduk sama potensi gempa nggak ada hubungannya gitu ya misalnya gitu. Oke ya. Nah dalam ini juga ada istilah dalam fitur yang memiliki fitur itu ya, kita ngomong tentang fitur di sini gitu kan, intinya dua fitur yang tidak ada hubungannya gitu ya, seperti itu. Misalnya tingkat suhu udara sama rata-rata berat badan penghuni rumah gitu juga tuh gak ada hubungannya kan gitu ya. Misalnya ya. Artinya type 1 dan 2 error gitu ya. Type 1 error penolakan null hipotesis yang benar atau ya. Uh, atau dikenal sebagai temuan atau true positif gitu. Ini sini apa namanya berhasil mereject gitu ya, reject null hipotesis sehingga true positif gitu. Intinya itu adalah benar yang positif gitu. Intinya dianggap benar dan positif, dibuktikan secara positif ya sana. Ya. Type 2 error penerimaan ya, null ya, non reject. Saya terjemahin jadi penerimaan ya. Null hipotesis yang salah ya sana ya itu. Jadinya itu menghasilkan false negatif atau kesimpulan ya conclusion di sana. Jadinya apa namanya dibuktikan salah dan itu negatif gitu ya sana. Nah, sesuai ya dianggap sebagai temuan kesimpulan gitu ya. Jadi ini ya apa namanya yang fitur selection yang pertama kita bahas ya variance threshold ya sana. Ini menghapus semua fitur yang variasinya tidak memenuhi beberapa ambang batas gitu ya sana. Menghapus semua fitur ya varian 0 yaitu fitur yang memiliki nilai yang sama di semua sampel. Jadinya sini secara umum adalah menghapus semua yang isinya sama gitu ya. Ini rumusnya adalah variance threshold dari X adalah P ya, probabilitasnya ya dikalikan dengan ini minus dari dia gitu ya. Satu kurang probabilitas. Jadi kalau probabilitasnya 0,2, satu kurang 0,2 0,8 seperti itu ya. Jadi ini langsung aja kita di pemrograman ya. Di sini misalnya ya. Oke, kita import random dulu, habis itu buat data ya. Jadi ini datanya 1 sampai 99 dan isinya adalah I 1 sampai 99 dan 10 sampai 990 gitu ya. Dua yang berhubungan, terus 1 dan 2. Berarti itu nanti isinya ini ya, kan monoton ya. Ini ada saya banyak bikin data, kita lompati dulu. Itu kelebihan Jupyter Notebook ya. Bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 1 10, 2 20, tapi ini terus 1 2. Ya, dia monoton ya. Coba kita sekarang lihat covariance-nya ya. Covariance-nya menggunakan data frame. Kita cetak covariance-nya. Ya. Sini bisa kita lihat covariance antara variabel 0 dan 1 ya sangat tinggi ya 800 ya. Sama ini ditambahkan 0 aja gitu ya dan ini ya sangat tinggi jadinya 800 ini ya
antara 800 dan 8.000 dan 80.000 gitu ya, 80.000-an jadinya sangat tinggi. Sedangkan dengan 2 ya, 0 dengan 2 dan 3 0 ya, jadinya semua tidak ada variansi yang jelas di sana gitu ya, seperti itu ya. Sehingga nilainya adalah 0, tidak ada variasi sama sekali gitu ya. Apapun ditemukan selalu sama gitu ya. Berapapun 0 dan satunya, dia selalu 1 dan 2 gitu ya. Nah, gimana kalau kita hitung variance threshold-nya gitu ya. Kita hitung ya. Threshold-nya kita gunakan 0,8 kali ini ya, 1 minus 0,8. Jadi rumusnya sama dengan ini ya. Gitu. Ya. Seperti itu perumusan threshold-nya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat otomatis ini ya, otomatis yang disisakan oleh ini adalah yang ini ya, apa namanya, yang relevan. Jadinya yang ini 2 dan 3 yang isinya selalu 1 dan 2 itu akan dihapus otomatis ya, tidak lolos seleksi dia gitu, karena itu akan menjadi ini ya, bias dia di sana gitu ya, seperti itu. Oke, ya itu. Terus ini ya, jadi gimana kalau kita ubah lagi gini ya, jadinya sini kita dengan 1 sampai 10 ya, acak dan uniform 1 sampai 10 beda ya. Kalau ini integer 1 sampai 10, kalau uniform itu 1,0000 sekian muncul ya, bilangan real ya, sana muncul. Oke, ini terus kita buat data frame-nya lagi ya. Oke, nah kita lihat 0 sama 1 variansinya tinggi, sedangkan ini ya, apa namanya, yang lain sangat rendah, bahkan ada yang minus ya, 2 sama 3 itu minus dia gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat kalau ini kita lakukan apa yang terjadi gitu ya. Nah, oke. Di sini ya. Jadi di sini dengan threshold segini dia masih dipertahankan gitu, karena apa namanya, masih ada potensinya gitu. Tapi kalau kita kurangi misalnya gitu ya, sini ya, sini 6 ya, kita kasih juga 6 ya, masih ya. Kalau misalnya ini kita kasih 1 dan ini kita kasih 1 ya, masih tetap gitu ya, sini ya. Jadi di sana ininya ya, apa namanya, nanti kita bisa gunakan for gitu ya, di sana for contoh di bawah untuk mencari sampai mana ambang batas 2 ini masih ditoleransi, seperti itu ya, sana itu. Oke, ini emang ini metode yang tidak terlalu ini ya, bisa dilakukan di situ. Oke, ini bisa juga langsung menggunakan misalnya 0,2 gitu ya. Bisa langsung 0,002 ya. Tidak terlalu banyak signifikan di sini ya, masih. Atau coba pakai bilangan genap barangkali. Ya, nggak terlalu banyak signifikan ya hasilnya di sini. Oke, itu yang pertama. Ya, kita lanjut dengan teorinya. Ya, oke. Jadi selanjutnya kita gunakan yang sifatnya univariate ya, univariate. Jadinya kalau ini yang variate harian saja, ini univariate jadinya apa namanya, menggunakan pendekatan statistik ya sana. Oke, setelah itu kita bahas jadinya select k best sana ya. Jadi pilih fitur sesuai dengan nilai k tertinggi menggunakan pengukuran distance sana ya. Jadi jumlah k sama dengan jumlah fitur. Nah, oke. Sini ya. Ini yang lebih direkomendasikan ya kalau misalnya itu ya. Select k best ya.
Pertama cara menggunakannya adalah seperti ini library-nya ya, menggunakan scikit-learn ya. Sorry, lupa saya menggunakan. Sini misalnya K sama dengan 3 gitu ya. K sama dengan 3. Oke. Oke, saya lupa ini ya, mendefinisikan label. Oke, sini kita definisikan dulu labelnya. Oke ya, labelnya adalah ini ya, 1 kali 10, sorry ini kacau ya. Kenapa sama dengan itu berarti? Ya 5 tadi ya, 5. Oke. Itu ya. Kalau ini supaya tidak meninggalkan ini, bisa kalian print ya, label ya. Oke, sepertinya ini ya, sampai 198. Ya. Oke, itu ya. Sini bisa baru jalan ya. Oke. Kita bisa lihat shape-nya jadi kira-kira berapa. Pastinya 99 kali 3 karena akan dipaksakan jadi 3. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Apa aja sih yang disisain gitu ya. Kita bisa lihat dengan print cell gitu ya. Oke. Ini yang dipertahankan adalah ini ya. Dipertahankan adalah tentunya yang apa namanya masih mendingan ya covariance-nya. Oke, dengan 2 ya masih bagus ya dibanding ini ya. Oke. Ya. Ya. Maksudnya korelasinya, saya lupa ini ya. Kalau untuk ini lebih kita bukan covariance gitu, tapi korelasinya ya. Oke. Di dot core ya. Nah, kita bisa lihat korelasinya ya sini ya, lebih gampang ya. Ini korelasinya 1 ya. 1 karena dia kelipatan 10-nya kan, korelasinya 1. Oke. Jadi sini masih tinggi, ininya sejajar dengan korelasi ya di sini ya. Sejajar dengan korelasi hasilnya ya. Oke, itu ya. Sejajar dengan korelasi. Nah, ini ya. Data yang variasi lain ya bisa kita coba. Ya. Kita bisa lihat korelasinya di sini. Ya. Korelasinya ya. Apa namanya? Oh, sorry. Ya, belum didefinisikan ulang ya. Oke. Kita jalani ini dan ini. Ya. Bisa kita lihat korelasinya sudah lebih acak ya. 0,7, 0,8. Jadi lebih setara ya. Nah, coba kita lakukan ulang ininya. Oke. Nah, ini ya. Tetap 3 dan yang korelasinya ini ya. Korelasinya lebih tinggi yang nanti otomatis dipilih biasanya. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga kelihatan alasannya kenapa dia itu yang diseleksi gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, yes. Di sini selanjutnya bisa kita gunakan persentil ya. Nah, persentil di sini memilih fitur menurut persentil ya. Dari skor tertinggi. Semakin tinggi persentase, semakin banyak toleransi fitur yang tersisa gitu ya. Sana, oke. Jadi sebelumnya ini ya, selain menggunakan library apa namanya, misalnya select keybase, bisa juga menggunakan ini ya, apa namanya, seperti ini. Misalnya, oke, sorry, mana dia ya? Oke, bisa menggunakan ini, generic univariate select ya, sana bisa gunakan ini. Ya, ini bisa gunakan FPR sana gitu ya, ininya. Ya. Ininya FPR, FDR, ya, ini FPR ya ini ya, yang K-base ya, apa yang lainnya nanti ya. Oke, sorry agak kacau ini sorry sebenarnya belum masuk sini ya, belum masuk sini. Sorry. Oke, itu ya.
Jadi kita coba yang persentil di sini. Oke, ya. Jadi persen sini ya. Bisa kita gunakan ini ya. Misalnya 10% ya sana ya. Ya. Jadi bisa kita print ulang yang ini. Ya. Ini kalau 10% ya. Cuma satu aja gitu ya. Satu aja yang dianggap relevan oleh ini ya. Hanya ini yang dianggap relevan ternyata gitu ya. Sedikit agak kacau, kenapa bukan yang ini gitu ya. Labelnya gitu, ya. Ini yang dianggap fiturnya jelas itu. Oke ya. Di sini bisa kita ganti misalnya ini jadi 70 misalnya ya. Coba kita jalani lagi. Ya, itu 3 ya. 3 yang dipilih gitu. Sama dia ya. Oke, itu. Ini kira-kira kita lihat sini ya. Ya, bisa kita lihat persebarannya di sana. Ya. Oke. Itu yang percentile. Oke, berdasarkan persentase. Ini semakin tinggi persentasenya semakin longgar ya. Kalau misalnya kita kasih di sini 90, ya. Di sini kita bisa dapat lebih banyak tentunya. Ya tapi sampai 90 juga cuma 3 ini aja yang kepilih gitu ya. Oke. Itu ya. Jadi itu ya. Oke. Ini ya FPR ya. Kalau yang selanjutnya kita gunakan ini ya. Ini untuk yang selanjutnya ya. FPR, FDR sama FWE ya. Itu bisa gunakan dalam program bisa gunakan select langsung ya. Select atau bisa gunakan generic univariant select gitu ya. Dengan mengubah modenya aja gitu ya. Hasilnya kurang lebih sama ya. Pertama kita bahas tentang FPR ya. Oke, intinya FPR adalah rasio antara jumlah peristiwa negatif yang salah dikategorikan sebagai positif gitu ya. Di false positif gitu. Nah, itu ya. Jadinya itu ya. Jadinya salah tapi dianggap positif ya. Kalau yang benar kan true dan positif gitu ya. Dan beneran positif ya. Bukan salah dianggap positif gitu ya. Jadinya misalnya ada label itu dianggap label itu padahal bukan gitu ya. Dan jumlah total peristiwa negatif aktual regardless of classification ya. Sana. Ini jumlah total peristiwa ya true negatif ya sana gitu ya. Jadinya dianggap negatif padahal itu true gitu ya sana. Di sini false positif dibagi dengan jumlah terjadinya tersebut ya. Itu ya, jadinya ini disebut dengan apa namanya false positive rate ya, adalah false positif ya dibagi dengan false positif dengan true negatif sana gitu ya, seperti itu ya. Kita coba di sini ya. Di sini ya file select F. Di sini apa FPR, FDR sama FWE sama-sama menggunakan alpha ya. Alpha di sana 0,1 sampai nilai ini ya. Apa namanya positif ya. Oke. Itu ya. Coba transformasikan. Terus kita lihat isinya ya. 0,1. Ya. Hasilnya 4 ya. Jadi ini coba kita gunakan ini ya. Data yang parah ini. Data yang parah ini kita gunakan. Terus kita print, kita jalankan lagi. Mana dia tadi?
gitu ya. Jadi sini yang ini ya, apa namanya, yang dipertahankan tentunya 0 dan 1 ya. 0, 1 yang dipertahankan itu ya. Jadi seperti itu ya. Itu 0,01. Tapi coba kita gunakan ini misalnya ya 1 gitu ya. 1 kita jalani lagi ini. Ya, masih dia menggunakannya. Tapi kalau misalnya itu ya, nanti kita coba di sini. Coba di sini. Oke, nah sekarang kita coba yang ini ya, FD. Jadi coba kita menggunakan generic variant select, ini yang pakai mode ini. Tadi parameternya yang tadinya di alpha sini kita ganti dengan 0,01 ini gitu ya. Ya, hasilnya adalah sama dengan tadi ya. Gitu. Dan hasilnya juga pasti sama dengan ini. Oke, nah sekarang kita bahas yang lain ya. Oke ya. Ini ya false discovery rate ya, dirancang untuk mengontrol ya proporsi yang diharapkan dari ini ya, discovery atau penemuan ya, null hipotesis yang ditolak ya sana. Yang salah, penolakan yang salah dari hubungan null gitu ya sana. Oke. Dari hubungan ini ya, yang tidak ada hubungannya gitu ya. Di sini rumusnya seperti ini ya. Q sama dengan V bagi R ya, atau sama dengan V ya per V tambah S. Ini R adalah V tambah S gitu ya. Di sini adalah Q adalah proporsi penemuan ya false ya, atau palsu ya di antara penemuan ya sana gitu ya. Ini itu ya, intinya penemuan false-nya. Ya, di sini ini ya, V sama jumlah penemuan palsunya ya dibagi dengan ini ya, jumlah penemuan benar ya. Jadinya R adalah semua penemuan ya. Di V tambah S jadinya semua yang palsu tambah benar, jadinya R gitu ya. Di FDR adalah key ya, dengan sub eksponensial ya sana ditulis dengan formula key sana ya sini. Oke, nilai yang diharapkan dari key. Jadi ini yang dipakai sebagai ambang batas ya. Jadinya ambang batas dari feature selection-nya ya sana. Ya, menjaga FDR di bawah ambang yang diberikan oleh Q ya, untuk menghindari pembagian dengan 0 ya. Q didefinisikan sebagai 0 jika R sama dengan 0. Oke. Itu. Kita langsung lanjut ke family wise error rate ya sana ya. Di probabilitas dalam membuat satu atau lebih penemuan ini ya, false atau palsu atau kesalahan tipe ya saat melakukan beberapa tes hipotesis ini. Jadi ini ada tabel tentang multiple hypothesis test ya sana. Di sini ada null hipotesis ya, true ya sana. Ditulis dengan H0 ya. Sama alternatif hipotesis ya yang dia true HA ya sana tulisannya. Jadi di sini tes yang menganggap hasilnya adalah signifikan dan hasil yang menganggap tidak signifikan gitu ya. Itu adalah false positif ya di type 1 error, dan ini ya apa namanya di sini false negatif ya, false positif sama false negatif ya, type 2 error sana ya itu ya. Oke, sana ya, yang jadi type 2 error yang dianggap tidak signifikan ya gitu ya. Sini true negatif U sama true positif S ya, true discovery. Ini total R ya, M minus R gitu sana ya. Total di sini. Terus total ini ya MO ya, M0 sorry, M minus M0 gitu ya sini ya. Sana. Nah, ini totalnya adalah M ya sini. Ini yang kebalikannya ini ya. In tambah ini sama dengan M gitu ya. Sana. Oke. Jadi family wise error ya sana ya. Jadinya probabilitas dari V ya. V itu adalah false positif ya, muncul ya lebih dari 1 gitu ya. Sana. Ini yang lebih dari 1 itu berapa kali munculnya gitu ya sana.
Jadinya itu setara dengan nilai 1 minus dari probabilitas V sama dengan 0. Ini berapa kali 0 itu terjadi, itu menjadi pengurang dari 1 gitu. Itu sama hasilnya, kebalikannya gitu ya. Secara matematis sama ya pasti. Oke, itu sampai sini dulu ya. Ya untuk data yang itu bisa kita coba menggunakan ini ya. Sama-sama alfanya 1 sampai 500 ya, ditambah 1. Nah, loh kok 0,01 gitu kan. Jadinya itu tinggal hasil dibagi dengan 100 ya sana ya. Dibagi dengan 100. Jadinya apa namanya? Hasilnya adalah 0,01 sampai 5 gitu ya. Sana oke. Bisa kita jalani. Nah, sini bisa kita lihat kalau misalnya FPR sampai mana dia mengikut lain dia 1,01 ternyata gitu ya. Dan ini kalau FDR ya kurang lebih hasilnya bisa kita lihat ya. Ambang batasnya adalah 1,0. Jadi beda 0,01 gitu ya. Bisa kita lihat sini. Nanti kalian bisa gunakan cara yang sama untuk menguji parameter dari ini ya. Persentil sama apa namanya? K-base-nya ya. Sana. Ya, bisa gunakan ya. Kalau K-base ya enggak ya, karena dia apa namanya berdasarkan jumlah ini ya. Tapi bisa kalian coba di misalnya data yang lain dari Kaggle nantinya gitu ya. Oke ya. FVE ya. Nah ini kita bisa lihat ya. Oh sampai 1 dia masih ketat di 2 ya. Kita lihat sini. Oke, nah itu di sini jadi ambang batasnya dia masih menerima ini sampai 4,01 gitu ya. Tentunya data ini akan berubah ketika datanya bukan 100 buah tapi lebih dari itu gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita bahas mutual information ya ini ya. Rencananya ini slide-nya saya ubah ya. Ubah intinya apa namanya saya ganti dengan yang lebih mudah kalian aplikasikan gitu ya, yang tersedia di apa namanya scikit-learn kurang lebih gitu ya. Jadi mutual information, dua variabel acak dianggap sebagai ukuran saling ketergantungan antara dua variabel, mengukur jumlah informasi yang diperoleh tentang suatu variabel acak melalui pengamatan variabel acak lainnya gitu ya, sama-sama acak. Intinya iya, mutual information daripada X dan Y ya adalah himpunan ya masing-masing anggota Y dengan Y besar ya, X dan X besar, dan probabilitas X dan Y muncul adalah hasil logaritma daripada probabilitas X dan Y muncul bersamaan, dan hasil dibagi dengan hasil perkalian X muncul sendirian dan Y muncul sendirian gitu ya sana. Jadi ini beda dengan metode sebelumnya, dia menghasilkan nilai probabilitas ya sana ya dari masing-masing variabelnya. Di mana P ya, X, Y adalah fungsi probabilitas gabungan dari X dan Y, dan Px dan Py adalah fungsi distribusi probabilitas marginal masing-masing X dan Y. Kita bisa coba ini. Ya, di sini di scikit-learn ini ada 2, yaitu untuk classification ya, yang merupakan yang labelnya yang ditebak adalah apa namanya discrete ya, dan regression yang merupakan continue ya. Kita coba. Jadi kita untuk classification kita harus ubah ke ini ya. Ini bisa kita gunakan labelnya adalah sedikit, sedang, banyak, 30, 70, di atas 70 ya. Kita lihat di sini. Ya, kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat ini ya, tinggi ya. Probabilitas ini dan ini. Tapi yang ketiga dan keempat ya sangat rendah gitu ya, bahkan ini 0 gitu, sama sekali nggak ada kalau ini. Ya itu juga ini ya. Oke, selanjutnya kita gunakan yang regression, tapi untuk ini kita harus balikin dulu ya label itu yang ini ya. Oke. Nah itu sini karena integer ya, integer jadinya sedikit ada peringatan ya, tapi bukan error ya, tetap jalan, jadi ada hasilnya.
Oke, bisa dilihat ya. Jadi di sini bisa lihat ini ya. Ini nilainya bagus, sedangkan ini nilai pecahan yang sangat kecil ini minus 16, 16, ini plus 0 itu. Ya, jangan terkecoh dengan 2.2-nya itu. Ini sebenarnya minus ya, minus 0,00 sekian gitu. Oke, itu barangkali tentang ini ya. Jadinya minggu depan kita bahas tentang feature selection. Di sana kita bahas tentang normalisasi distribusi data ya, terus apa namanya discretization, string indexer, sama fuzzification itu barangkali kita bahas ya. Situ ya. Banyak lagi feature selection yang lain, tapi ini dulu yang mungkin yang sangat signifikan. Nanti kita coba lagi ini di materi klasifikasi dan lain-lain. Coba kita terapkan dengan ini dan tanpa ini untuk klasifikasi seperti itu ya. Oke, itu mungkin di sana nanti kita coba bahas yang lain juga. Ini saya agak buru-buru terus terang bikinnya dan ini ya tanpa naskah jadinya ada sedikit kacau. Oke, itu nanti kita kalau ada yang bingung ditanyakan ketika pertemuan Zoom di hari Selasa ya. Oke, terima kasih.